Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung bersama Tim Reaksi Cepat atau TRC, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggagalkan transaksi jual beli bagian satwa yang dilindungi. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan penangkapan tersebut dilakukan di Hotel Regensi Pringsewu, Lampung. Pandra menuturkan pihaknya berhasil mengamankan 3 tersangka yakni BT warga Kelurahan Gaya Baru 5, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, AZ warga Desa Terbaya, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, dan TR warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Selain mengamankan 3 orang tersangka, petugas juga berhasil menyita 2 buah gading gajah dengan panjang ukuran lebih sekitar 50 cm. Harga yang ditawarkan oleh tersangka untuk 2 harga gading tersebut bernilai hampir 100 juta rupiah. Hasil pemeriksaan sementara, motif ketiga tersangka melakukan jual beli adalah untuk mencari keuntungan. Disinggung apakah gading gajah dari hasil perburuan, Pandra belum berkomentar banyak. Menurut Pandra, yang pasti para tersangka memiliki peran dalam penjualan gading tersebut. Ketiga pelaku saat ini tengah ditangani tim Subdit Tipiter di Ditreskrimsus Polda Lampung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 21 ayat 2 huruf D junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baru saja kemarin malam melakukan upaya penggagalan, ya artinya kerjasama ini adalah kerjasama bersama tim Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi kami telah berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku penjualan gading gajah. Jadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat di salah satu akomodasi di wilayah Pringsewu, tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung dan tim dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan telah berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku penjual gading gajah, ya atas nama BT berusia 44 tahun yang beralamat di wilayah Lampung Tengah, kemudian juga ada TW yang beralamat di Desa Bangunrejo, wilayah Lampung Tengah, dan juga ada AZ alias AS berusia 65 tahun beralamat di Tanggamus. Dari barang bukti yang kami dapat berhasil amankan, yaitu adalah di hadapan kita ada 2 buah gading gajah dengan ukuran masing-masing. Yang pertama adalah panjang 59 cm dengan berat 96,2 gram, dan panjang barang bukti kedua adalah gading berukuran panjang 56 cm dengan berat 94,2 gram. Jadi perlu kami sampaikan pada rekan-rekan media sekalian, barang bukti yang ada di hadapan kita ini apabila dijual dan diperdagangkan itu mendapat keuntungan sekitar ratusan juta rupiah. Jadi dari kedua barang bukti ini dapat mendapat keuntungan apabila ini bisa dilepas ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka ini dapat mendapat keuntungan sekitar ratusan juta. Atas perbuatan daripada pelaku yang diduga, ya dapat dikenakan pasal 21 ayat 2 huruf D junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana sebanyak 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Demikian pada kesempatan sore hari ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus hasil kerjasama dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung bersama tim Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dapat menggagalkan daripada perdagangan gading gajah secara ilegal ini. Jadi barang bukti yang ada di hadapan kita 2 buah gading, kemudian juga alat yang digunakan untuk alat komunikasi
ya dari jaringan yang ada di sini, dan untuk pengembangan lebih lanjut tentunya kami akan melakukan pendalaman daripada orang yang kami amankan saat ini, sehingga ini menjadi pembelajaran karena memang wilayah daripada Provinsi Lampung adalah wilayah perlintasan terhadap orang dan barang, dan juga sangat rawan terhadap penyelundupan ataupun juga perdagangan barang-barang yang patut diduga adalah dilindungi oleh undang-undang. Berguna bagi kami dalam mengungkapkan kasus perjualbelikan ekosistem, ya, artinya keanekaragaman hayati dari organ hewan yang dilindungi. Mungkin demikian. Pak, kalau latar belakang ketiga tersangka ini apa, Pak Kabid? Ya betul, sudah jelas tadi motivasi daripada ketiga orang yang kami amankan tadi, ya. Ini jelas adalah motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan daripada upaya yang dilakukan yang secara ilegal dengan memperdagangkan organ tubuh hewan untuk kepentingan pribadi. Ya, bisa motivasinya ekonomi. Bisa dipastikan ini dari hasil perburuan liar gitu, Pak. Apakah ketiga tersangka ini terlibat langsung atau seperti apa? Ya, ini yang sedang kami amankan karena kami untuk kecepatan informasi untuk disampaikan kepada rekan-rekan media, tentunya kami akan mengembangkan lebih lanjut, tapi yang jelas ini adalah barang bukti yang didapat daripadanya, sehingga kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut agar tidak terulang lagi peristiwa semacam ini ya di wilayah Provinsi Lampung. Mungkin demikian. Dan kami akan proses perkara ini untuk segera cepat. Dari Bandar Lampung, Ira Widya, Momentum TV melaporkan.